Kenalkan, saya Diki Ahmad Zaki dari Program Studi Teknik Geofisika Universitas Pertamina. Pada video ini saya akan memaparkan PDD UKPT bidang pengajaran. Adapun mata kuliah yang saya pilih ialah metode gaya berat dan magnetik dengan kode 11303. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan diajarkan pada mahasiswa semester 5 dengan prasyarat telah lulus metode matematika dalam Geofisika 1. Kuliah ini diajarkan di program studi teknik geofisika dan dosen pengampunya ialah saya sendiri, Diki Ahmad Zaki. Mata kuliah ini memiliki CPL dan CPMK, di mana capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang pertama ialah CPL L, di mana kemampuan untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan menyelesaikan permasalahan kompleks di bidang kebumian dan atau keteknikan dengan metode ilmiah yang relevan. Kemudian, mata kuliah ini juga mendukung CPLM, yaitu kemampuan untuk mengumpulkan, mengorganisasi, mengolah, mengintegrasikan, menginterpretasi data kebumian dan atau keteknikan, kemudian menganalisis galat serta ketidakpastiannya. Adapun CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah ini ialah mahasiswa mampu memilih metode antara gaya berat dan magnetik yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan kompleks di bidang kebumian. Untuk mencapai CPMK tersebut, maka disusun 7 CPMK, di mana CPMK 1, CPMK 2, dan CPMK 3 merupakan topik bahasan metode gaya berat, kemudian CPMK 4, CPMK 5, dan CPMK 6 adalah topik bahasan metode magnetik. CPMK 1, 2, dan 3 itu disusun berurutan. Jadi CPMK 1 diajarkan pada pekan ke-1, 2, di mana mahasiswa mampu menghasilkan desain survei akuisisi data metode gaya berat yang sesuai dengan tujuan survei. Nah, setelah memenuhi CPMK 1, maka mahasiswa diharapkan mampu untuk melanjutkan mencapai CPMK 2, di mana mahasiswa mampu menghasilkan peta anomali gaya berat dengan memperhitungkan koreksi-koreksi pengolahan data pada metode gaya berat dengan tepat. Dan terakhir, diikuti dengan capaian CPMK ketiga, yaitu mahasiswa mampu menghasilkan model bawah permukaan yang sesuai dengan kondisi geologi berdasarkan hasil pengolahan data metode gaya berat, serta mempresentasikannya dengan sikap bertanggung jawab. Dan setelah itu dilanjutkan pada pekan ke-7 dan pekan ke-9, di mana sub CPMK keempat itu adalah mahasiswa mampu menghasilkan desain survei akuisisi data metode magnetik yang sesuai dengan tujuan survei. Nah, selanjutnya dilakukan evaluasi, di mana dilakukan pada pekan ke-8, yaitu untuk ujian tengah semester. Setelah sub CPMK dipenuhi, sub CPMK keempat, maka dilanjutkan dengan sub CPMK kelima, yaitu mahasiswa mampu menghasilkan peta anomali magnetik dengan memperhitungkan koreksi-koreksi pengolahan data pada metode magnetik dengan tepat. Dan dilanjutkan dengan pada pekan ke-13 dan pekan ke-12, yaitu untuk mencapai sub CPMK 6, di mana mahasiswa mampu menghasilkan model bawah permukaan yang sesuai dengan kondisi geologi berdasarkan hasil pengolahan dan metode magnetik, serta mempresentasikannya dengan sikap bertanggung jawab. Nah, setelah mahasiswa mempelajari metode magnetik dan metode gaya berat, kemudian dilanjutkan pada CPMK ke-7, di mana mahasiswa akan membandingkan
kelebihan dan kekurangan antara metode gaya berat dan magnetik dalam kasus penerapannya di lapangan migas dan panas bumi. Nah, ini diajarkan pada pekan ke-14 dan pekan ke-15. Pada akhirnya, segala proses pembelajaran akan dievaluasi di ujian akhir semester yang dilaksanakan pada minggu ke-16. Adapun materi pembelajaran dapat dilihat ada 8 poin, yaitu dimulai dari dasar teori metode gaya berat, koreksi data metode gaya berat, dan yang ketiga interpretasi anomali gaya berat, kemudian pemodelan data gaya berat. Dan berikutnya, yang kelima, itu adalah masuk ke metode magnetik, yaitu dasar teori metode magnetik, koreksi data metode magnetik, kemudian dilanjutkan dengan interpretasi anomali magnetik, dan terakhir itu adalah pemodelan data magnetik. Adapun sistem pembelajaran, di sini diterapkan sistem sinkron, di mana dilakukan perkuliahan tatap muka, dan pada saat pandemi sebelumnya di tahun lalu dilakukan juga perkuliahan sinkron secara tatap maya, di mana di sana menggunakan media Microsoft Teams atau Zoom. Kemudian mata kuliah ini juga menyediakan sistem asinkron di mana video rekaman perkuliahan dan atau video materi dapat diakses oleh mahasiswa untuk mendukung proses pembelajaran. Adapun media lain yang digunakan itu adalah e-learning, di mana e-learning ini digunakan untuk upload materi perkuliahan berupa slide dan juga bahan bacaan, juga digunakan untuk mengupload tugas dan kuis. Kemudian juga ada grup WhatsApp, di mana di sini ada diskusi informal yang bisa dilakukan antara dosen dan mahasiswa. Lalu untuk mendalami materi juga ada tambahan pemrograman menggunakan Python. Ini adalah contoh rekaman perkuliahan tatap maya dan bisa diakses oleh mahasiswa. Kemudian untuk interaksi dosen dan mahasiswa ada beberapa aspek yang bisa dilihat di sini. Yang pertama itu adalah sistem akademik, di mana di sini berisi absensi dan juga sesi perkuliahan yang bisa juga dilihat oleh mahasiswa, termasuk di akhir akan mahasiswa bisa melihat nilai. Lalu e-learning, ini tampilannya juga kita bertukar informasi mengenai materi perkuliahan, tugas, dan kuis. Lalu juga ada WhatsApp group, di mana di sini bisa diskusi secara informal, mahasiswa bisa bertanya kepada kami, dan juga kami bisa memberikan informasi dengan respon yang cepat. Adapun untuk penilaian, itu ada ujian, UTS dan UAS, masing-masing 30%, dan selain itu juga dalam proses pembelajaran ini ada evaluasi di tugas sebesar 25% dan kuis sebesar 15%. Nah, berikut ini adalah contoh dari video rekaman proses pembelajaran tatap muka di kelas. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan metode gaya berat dan magnetik. Di pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada penjelasan mengenai units ya dari gravity. Yang biasanya kalian mengenal di fisika dasar mungkin percepatan itu dalam satuan SI apa percepatannya? Meter per second kuadrat. Nah, di sini di metode gaya berat itu satuannya lebih sensitif lagi, yaitu GAL, ya, yaitu satuan CGS, cm per second kuadrat, dan bahkan anomali gaya berat itu dalam orde yang lebih kecil lagi, miligal, bahkan sampai mikrogal. Nah, sekarang kita akan masuk pada
topik mengenai variasi dari nilai gravitasi di bumi. Sebelumnya kita sudah ya ketahui bersama bahwa bentuk bumi itu bukanlah bulat ya, bukan sphere, tapi elipsoid lebih tepatnya ya. Jadi apa yang membedakan sphere dan elipsoid? Bulat. Nah, kalau elipsoid lonjong. Maknanya artinya apa? Kalau elipsoid itu punya jari-jari yang beda antara apa? Berbeda? Antara horizontal dan vertikal. Good. Jadi ada dua jari-jari gitu ya. Jadi yang horizontal ini kita sebutnya jari-jari di ekuator. Lalu juga ada jari-jari di untuk polnya ya. Nah, mana yang lebih besar kalau di bumi? Jari-jarinya? Hah? Gimana melihatnya? Ekuator kan, dia lebih pipih kan. Jadi RE lebih besar daripada RP. Coba kita recall lagi persamaan Newton yang kemarin. Bagaimana? Bahwa gaya itu adalah apa? G besar dikali dengan massa bumi dikali massa benda dibagi dengan jarak kuadrat. Kalau kita substitusi dengan F sama dengan M kali A, maka kita bisa cari A kan? Kemarin. A itu adalah apa? Kalau kita substitusi ke sini, M-nya saling cancel kan? Maka G kali ME per R kuadrat. Nah, A ini sebenarnya juga bisa kita katakan sebagai G kan? Percepatan gravitasi. Nah, menurut kalian sekarang, setelah mengetahui bentuk bumi itu elipsoid, ya, di mana jari-jarinya berbeda antara di ekuator dan di kutub, ya, mana gravitasi yang besar antara ekuator dan kutub? Yang di kutub, betul kan? Karena apa? Karena pembagi ini lebih kecil, sehingga nilai G di pole ya atau di ekuator, biar ini seragam ya, G di ekuator akan lebih kecil karena pembaginya RE-nya lebih besar daripada RP. Nah, ya, jadi kebalikannya dia berbanding terbalik. Nah, dari sini kita sudah memahami satu hal bahwa gravitasi di bumi dari bentuknya saja, bumi itu udah beda gitu ya. Kalau kita di ekuator merasakan nilai gravitasi yang lebih kecil dibandingkan dengan dipol. Oke. Kemudian ada lagi penyebab variasi yang lainnya, ya, yaitu adalah gerakan rotasi bumi. Kita ketahui bumi berotasi dengan mengakibatkan adanya gaya sentrifugal. Nah, kalau kita recall lagi persamaan sentrifugal itu adalah massa dikali dengan kuadrat percepatan dibagi dengan jarak. Nah, dari persamaan ini akan digambarkan seperti vektor yang ini. Artinya apa? Artinya vektor gaya sentrifugal itu akan lebih besar di mana? Di pol kan? Dibandingkan dengan yang di ekuator. Nah, ini juga akan mengakibatkan adanya variasi dari percepatan. Akibat gaya sentrifugal ini, maka yang di pol akan lebih besar lagi gayanya dibandingkan dengan yang di ekuator. Ya. Kalau dari penampang ini kita bisa lihat
ya. Sekarang hasil resultan nilai G itu digambarkan dengan vektor ini, ya. Centrifugal acceleration itu digambarkan dengan vektor yang ini. Oke, kita akan lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, seberapa besar sih selisih antara pole dan ekuator gravitation? Itu kurang lebih 0,05 meter per second kuadrat, ya. 9,78, ini 9,83, ya. Nilai G itu akan semakin berkurang karena radiusnya semakin besar, ya. Nah, konsep ini juga bisa kita terapkan pada beda elevasi. Kalau misalnya orang yang berada di puncak gunung dengan yang ada di pantai, mana gravitasi yang lebih besar? Yang di pantai. Karena lebih dekat dengan jari-jari bumi, gitu kan? Seberapa signifikan besarnya itu nanti kita akan hitung, ya. Oke. Nah, di sini beda radius itu 21 km, ya, mengakibatkan, ya, beda radius antara ekuator dan pol itu 21 km, ada selisih 5 juta mikrogauss, ini sama juga tadi dengan 0,05, ya, delta G antara pol dan ekuator itu 0,05 meter per second kuadrat. Ya. Cukup signifikan kalau itu dalam survei, nanti dalam survei geofisika. Selain itu ada hal-hal lain yang mempengaruhi nilai variasi gravitasi, ya. Contohnya ada mass deficit dan mass excess, ini akan mempengaruhi juga. Kelebihan massa, anomalinya nanti akan positif, kekurangan massa, anomali negatif. Nah, kita akan bahas lebih detail lagi konsep mass excess and deficit ini setelah slide yang ini. Lalu ada juga efek dari pasang surut, ya. Pasang surut itu diakibatkan oleh apa? Adik-adik? Betul, gaya tarik antara bumi, bulan, bumi, dan matahari. Dimana kan itu berevolusi, ya. Bulan berevolusi terhadap bumi, bumi pun bergerak. Nah, gerakan rotasi itu mengakibatkan gerakan yang periodik, sehingga pasang surut air laut kita juga bisa amati. Kalau pasang, waktunya kapan biasanya? Malam, saat bulan lebih dekat gitu, ya. Nah, itu juga akan mempengaruhi nilai gravitasi. Nilai pasang surut itu menurut kalian akan menambah atau mengurangi gravitasi? Mungkin kita nggak ngerasain. Mengurangi karena apa? Soalnya bulannya kan dekat, jadi gravitasinya itu kayak kita ya agak tertarik sama bulan. Ya, karena kalau kita bicara tentang vektor, kita itu merasakan tarikan ke bawah, kan. Sedangkan tarikan tides atau pasang surut itu bulan di atas, gitu. Jadi akan mengurangi karena vektornya berlawanan, gitu, ya. G itu ke bawah, sedangkan tides itu arahnya ke atas. Nah, nanti dalam survei kita perlu mengakomodir pengaruh dari pasang surut ini. Oke. Nah, kita masuk ke hal yang fundamental sekarang. Setelah kita mengetahui units, ya, dari gravity, kemudian kita mengetahui juga tadi variasi dari gravity di bumi, karena bentuk bumi, karena gerakan rotasi bumi. Sekarang,
apa sih yang menyebabkan variasi bumi dan variasi dari graviti dan kaitannya dengan batuan itu adalah densitas, ya. Jadi topiknya gravity and density. Saya bawa ke sini. Oke. Nah, di sini saya punya penampang ilustrasi, ya. Perhatikan baik-baik. Ini penampang dari tanah, dari subsurface. Ya, dia lari lagi. Oke. Ini ada penampang, di mana penampang profil dari subsurface, ya. Jadi kalau dilihat, ini adalah secara X-nya, gitu ya. Maka ini adalah Z, kedalaman, ya. Ini adalah Z. Jadi ini makin dalam. Ini di surface. Oke. D1, D2 itu menandakan density. Kita sudah bahas density. Apa density itu? Rapat massa, betul. Maka kalau kita biasanya sebutnya rho, ya. Kalau rho itu adalah mass per volume. Di sini ada density 1 dan density 2, di mana density 1 itu adalah densitas dari tanah, lalu density 2 itu adalah densitas dari ore atau suatu biji, gitu ya. Kita bisa sebut, nah ini biji besi lah misalnya, tertimbun di tanah. Oke. Dan sedemikian sehingga D1 itu lebih kecil daripada D2. Nah, ini artinya ada kontras densitas. Nah, ada kontras densitas. Ini jadi keyword kita, ya. Adanya kontras densitas. Nah, kalau kita analogikan densitas itu sebagai rapat massa, gitu ya, di mana massa itu diwakilkan oleh suatu titik, maka densitas yang rapat itu titiknya banyak dibandingkan dengan yang soil. Titiknya lebih jarang-jarang, ya kan? Oke. Jika saya menjatuhkan sebuah bola, gitu ya, di atas permukaan, maka bola ini akan mengalami percepatan gravitasi, tentu kan? Nah, makanya dia jatuh ke arah bawah menuju inti bumi, gitu ya, arah ke bawah bumi. Nah, ternyata kalau kita punya alat ukur yang sangat akurat, bola ini kalau saya jatuhkan di sepanjang lintasan, ya, ternyata bola ini mengalami percepatan yang berbeda-beda. Tapi bilangannya tidak meter per second lagi tadi, ya, miligal. Kalau kita bisa mengukur secara sensitif. Jadi bola itu makin mendekati sumber anomali. Nah, sekarang kita katakan ini sebagai sumber anomali. Bolanya mengalami percepatan yang lebih besar dibandingkan dengan yang jaraknya lebih jauh, begitu. Ya. Nah, kalau kita observasi nilai percepatannya, gitu ya, maka kita akan dapatkan grafik seperti ini. Ya. Jadi ini saya ukur dapat titik di sini. Yang ini saya ukur dapat titik di sini, ya kan? Ini puncaknya, ini di sini, ini di sini. Saya tahu posisi saya menjatuhkan bola di mana, saya bisa mengukur berapa nilai G-nya, maka saya dapatkan kurva yang seperti ini. Gitu, ya.
Nah, jadi ini simpel mengukur data gravitasi. Sehingga sekarang kita punya konsep atau intuisi gitu ya, bahwa gravitasi, anomali gravitasi itu punya kaitan dengan densitas. Ya. Jadi dari pertanyaan ini, parameter apa yang mengakibatkan adanya variasi percepatan gravitasi? Jawabannya adalah density. Ya. Oke. Saya mau tanya sekarang, kalau ini anomalinya positif ya, mungkin nggak kita punya anomali yang negatif? Mungkin. Seperti apa anomalinya? Ada yang mau gambar ke depan? Coba. Seperti apa bentuk anomali? Kalau ini kan positif ya. Nah, kalau negatif seperti apa? Tebak-tebak berhadiah. Coba. Coba. Boleh di yang kosong ini. Di atas sini apa ya? Ya. Gambar kurva ya. Oh ya, gambar kurva juga ya? Atau gambar yang kayak gini? Gambar kurvanya aja. Kurvanya, lalu nanti kamu bisa menjelaskan gimana ininya. Kurvanya dulu coba. Kalau negatif. Nah, kayak gini. Oke. Itu dia membentuk nilai yang negatif ya. Kalau negatif nolnya di mana ini? Oh iya. Oke. Jadi ada nilai negatif di situ ya. Kira-kira sekarang pertanyaannya apa kontras densitas yang seperti apa yang mengakibatkan anomali negatif ini? Kayak gini kan ya, kontras densitasnya. Ya, Nah, jadi saya gambarin. Ini boleh. ini ada, tapi ini kayak gini. Lebih rapat. Tapi ini yang lebih loose, lebih Oke, kalau kita tuliskan dalam row gitu ya. Dari row 1 dan row 2 coba dikasih tanda. Bagaimana kondisinya row 1 row 2-nya? Oke, itu row 2. Oke. dari Row 1 yang mana? yang dua. Row 1 yang di luar. Sama yang atas itu. Salah satu lebih, oh ya, Oke. Oke, good. Ya, silakan kembali lagi. Nah, konsepnya begitu. Kontras densitas ini yang jadi kata kuncinya, ya. Kalau di kasus yang pertama yang positif ini, row 1 itu lebih kecil dari row 2. Row 2-nya itu adalah sumber anomali. Kita sebutnya gitu ya, source of anomaly. Row 1-nya itu adalah background density, ya. Background density. Nah, ini density of source anomaly, ya. Jadi kontras densitas delta rho itu adalah density dari sumber anomalinya dikurang dengan density dari background-nya atau lingkungannya. Kalau delta rho-nya itu positif, ya, lebih besar daripada 0, maka kita dapatkan anomali yang positif. Nah, ini case-nya adalah delta rho lebih besar daripada 0. Tapi tadi di sini yang digambarkan background-nya itu lebih loose kan? Maka kontras densitasnya gimana? Kurang dari 0, ya, atau negatif artinya kan? Karena row 1-nya lebih besar daripada row 2 gitu ya. Saat kita kurangkan dia negatif. Maka sangat memungkinkan kita punya anomali yang negatif.